Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum kepailitan. Kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Masalah kepailitan diatur sejak tahun 1905 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Kepailitan dengan nama Statsblad tahun 1905 nomor 217 Jungto Statsblad nomor 348. Karena adanya gejolak moneter atau disebut krisis moneter tahun 1997, maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diundangkan tanggal 9 September 1998. Berikutnya ada prosedur pengajuan kepailitan. Prosedur pengajuan kepailitan dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Yang kedua, apabila debitur telah meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Yang ketiga, dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI, tetapi menjalankan profesi dan usahanya dalam wilayah RI, diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atas usahanya. Selanjutnya, ada akibat hukum pernyataan pailit. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak dan untuk penguasa dan mengurus kekayaannya yang dimasukkannya ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Undang-Undang Kepailitan Pasal 23 menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Di sini juga ada kurator. Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan kepengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Kurator juga merupakan seorang profesional yang bertugas mengurus, merawat, menjaga, mencatat, mengatalogkan, mensahihkan, dan menafsirkan warisan koleksi seperti karya seni, arsip, atau benda-benda penting. Selanjutnya ada tugas kurator. Yang pertama, tidak diharuskan memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Yang kedua, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Adapun persyaratan menjadi kurator atau pengurus: yang pertama, perorangan yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Yang ketiga, apabila kurator atau pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner telah memiliki syarat tersebut di atas. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat menjadi PKPU adalah lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang memungkinkan debitur yang tidak mampu atau tidak dapat memperkirakan kemampuannya untuk melanjutkan pembayaran utang-utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Keuntungan bagi debitur atas lembaga PKPU adalah dalam jangka waktu yang cukup. Debitur memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesulitan keuangan dan akhirnya dapat melunasi utangnya. Proses PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan membayar utang secara lebih teratur. Sementara itu, keuntungan bagi kreditur atas lembaga PKPU adalah adanya kemungkinan besar bahwa debitur dapat membayar utang-utangnya.
Dengan adanya proses PKPU, kreditur memiliki harapan untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh utang yang sebelumnya dianggap tidak dapat tertagih. Dengan demikian, lembaga PKPU memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Dengan memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keuangan dan membayar utang serta memberikan harapan bagi kreditur untuk mendapatkan kembali utang yang masih tertunda. Dampak dari adanya penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU terhadap debitur meliputi: yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Yang ketiga, debitur berhak membayar utang-utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Yang terakhir, semua sitaan yang telah dipasang berakhir. Dengan demikian, debitur memiliki kewajiban dan aturan tertentu yang harus diikuti untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan proses penyelesaian utang berjalan dengan adil dan teratur. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengadilan negara. Hukum acara yang digunakan pada pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada pengadilan umum. Apabila dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan syarat: yang pertama, terdapat bukti tertulis baru; yang kedua, pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya; dan yang terakhir di sini ada syarat pengangkatan hakim pengadilan niaga. Yang pertama, telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; yang kedua, berwibawa, jujur, dan berkelakuan baik tidak tercela; yang ketiga, mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkup kewenangan pengadilan niaga; dan yang keempat, telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga.